Dirga, kamu ini kenapa, nak? Kamu kenapa jadi berubah seperti ini? Apa yang membuat kamu jadi begini, nak? Mah, aku anak pertama mama. Jadi wajar kalau aku berhak lebih banyak mendapatkan bagian warisan mama daripada Alfa. Pokoknya aku ingin rumah dan tanah ini jadi atas namaku, mah. Karena aku lebih butuh semua itu daripada Alfa. Ya Allah, astagfirullah Dirga. Istighfar, nak. Kamu nggak boleh serakah gini. Kamu nggak boleh mengambil hak adik kamu satu-satunya, yaitu Alfa. Mama membesarkan kamu dengan ilmu agama dan pendidikan yang baik, nak. Kenapa kamu jadi seperti ini? Di mana adab dan akhlak kamu, nak? Di dunia ini, Mama dan Papa tidak punya harta apapun selain kalian anak-anak Mama. Putra-putra kami yang banggakan selama ini. Papa pergi meninggalkan sedikit harta. Dan sebelum meninggal, Papa kamu sudah berpesan untuk membagi kepada kalian dengan rata. Terus sekarang ini apa? Kenapa kamu mau ambil semua? Halah, capek ngomong sama mama. Yang ada mama nggak mau kalah dan tetap belain Alfa. Aku capek, mah. Lebih baik aku pergi menemuin Alfa di kafe. Buang-buang waktu saja bicara sama mama. Ya Allah, ampunin semua dosa-dosa anakku. Permisi, Mbak. Apakah Alfa ada? Bang Dirga, kok abang tumben datang di sini? Ada apa, Bang? Halah, nggak usah banyak bacot lu, Al. Lo kan yang sudah membujuk mama supaya nggak menyerahin semua hartanya ke gue. Dasar brengsek lu, Al. Dasar adek bodoh nggak tahu diri kamu, Al. Gue abang lo, jadi gue yang harus dapat semua harta mama dan papa, bukan lo. Lagian lo sudah mapan, ada kerjaan. Jadi lo kagak butuh lagi harta mereka. Bang, maksud abang apa? Aku nggak paham, Bang. Harta? Harta apa? Harta yang mana? Jangan ngaco kamu, Bang. Pokoknya aku mau kamu membujuk mama dan setuju untuk tanda tangan kalau harta mama hanya untukku, bukan dibagi dua. Paham kamu? Atau kalau kamu masih nggak mau tanda tangan, jangan salahkan aku kalau aku obrak-abrik kafe ini. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Diana, aku harap kamu hari ini benar-benar paham. Karena besok kami akan balik lagi ke Jakarta. Dan kamu, Pak Toro, teliti semua keuangan dengan detail. Dan kirim semua ke saya. Saya harap kalian bisa kerjasama dengan baik di sini. Baik, Bu Tika. Ya Allah, ini gimana, Mah? Pah, kok istriku belum juga bangun? Istriku kenapa ini, Mah? Pah? Sudah, kan tadi kata dokter, Nili nggak apa-apa kan? Hanya kecapean saja dan salah makan. Sudah, tenangkan dirimu, An. Bangun sayang, kamu jangan bikin mama takut gini. Kamu kenapa kok bisa gini? Ya maaf Tika, kan aku cuma bercanda ngatain kamu cewek lumku, alias belum laku. Padahal kamu cantik, seksi, tinggi, pintar, perfect lah. Tapi kok nggak ada sih yang mau sama kamu. Coba aku belum punya pacar, sudah tak jadiin pacar aku kamu Tika, hehehe. Jaga mulut kamu, Diko, atau gue injak leher lu kalau masih ngebacot terus. Cerita gimana ini, Diko? Kita apain dia supaya kapok? Geli gue lihat tingkah polanya, makin kesini makin menjadi-jadi. Apalagi setelah kondisi Atmaja seperti itu. Hidup enggak, makin enggak pula. Cerita makin gila aja nyariin uang Atmaja. Bibir kamu seksi. Hah? Apanya yang seksi? Diko, kamu sakit? Otak lu dititipkan di mana? Maaf, enggak kok. Dasar laki-laki sialan lu, Diko. Aku harus apa ini kalau Ban Botak tua itu meninggal? Aku harus bawa kemana mayatnya? Masa iya aku bawa pulang kampung? Bisa viral aku nanti. Duh, susah nasib jadi istri simpanan. Apa aku bawa ke rumah istri tuanya saja ya biar adil? Kan aku yang urus sendirian pas sakit di RS. Nah, dia yang urus mayatnya di rumah. Adil kan? Iya, gitu saja. Aku akan serahkan mayat Bang Botak tua ini ke rumah istri tuanya kalau dia sudah diangkat malaikat pencabut nyawa. Segernya habis mandi air hangat. Akhirnya lega banget badanku. Sayang, kamu malam begini bergaya begitu di depanku,
Kamu nggak takut aku seruduk? Banteng kali nyeruduk. Hihihi. Lagian kamu ini bukannya ngukop ya? Kok sekarang sudah main ganti aja dengan nyeruduk gitu? Iya atuh sayangku. Kalau lihat kamu mah aura aku berubah jadi Dewa Yunono, bukan Yunani. Hahaha. Hasratnya gede. Ingin ngokopan terus welo-welo dengan gaya nahkoda kapal putar. Mumi, kakak masih mau tinggal di sini, Mumi. Kenapa kita harus buru-buru pulang? Iya, Mumi. Ada juga masih mau di sini. Di sini enak. Asyik, Mumi. Sayangnya Dedi, kita harus balik ke rumah Jakarta lagi. Kan Dedi harus kerja. Kalian juga harus sekolah. Masa iya mau libur terus? Kalian gak kangen teman-teman sekolah kalian apa? Kan kakak sama adik juga mau ada tur sebentar lagi. Nanti Dedi sama Momi temani pastor ya. Asik, asik. Asik bener nanti Mumi sama Dedi. Mau nemenin Ade sama kakak tur. Iya, Momi sama Dedi janji nih. Sudah malam, ayo tidur. Biar besok kita bisa bangun pagi. Oke, Oke, Mumi. Oke, Dedi. Oke anak-anak manis, bobo ya. Selamat malam anak-anak Dedi. Iya Bu, semua oleh-oleh apa sudah masuk semuanya? Jangan ada yang ketinggalan ya. Sudah semua kok, aman. Semua sudah masuk koper juga ini, termasuk oleh-oleh buat Pak Tekno dan Mama Murmi. Oh iya, aku malah lupa oleh-oleh buat bapak sama mama. Hihihi. Sama buat yang kerja di rumah ya Bu, awas jangan ketinggalan. Iya, ini juga sudah semua kok Honey. Istriku, semuku. Ih, gemes aku, pengen nyetrum deh. Ih ya Bu, kok gitu sih? Kok aku disetrum? Jahat deh, sebel. Kamu kenapa istriku? Kok sensi gitu, Kok manyun gitu bibirnya? Bikin aku ingin ngukup aja ini. Makin manyun makin seksi. Gak mau kesel aku. Masa aku mau disetrum tadi? Kamu marah nih, ngadep sini dong Honey. Aku memang mau nyetrum kamu, tapi bukan setrum pakai listrik. Hah? Kok bisa gak pakai listrik ya Bu? Terus pakai apa? Kamu ada aja deh ya Bu. Ya bisa dong Honey. Aku nyetrum gak pakai listrik. Kamu mau tahu aku nyetrum pakai apa? Sini aku bisikin ya. Iya Bu, otak mesum dasar mesum. Bu, mohon maaf Bu. Bisa Ibu bangun sebentar untuk melihat suami Ibu? Kondisinya semakin menurun drastis. Saya harap Ibu segera datang ke sana. Hah? Apa tadi katanya? Kenapa tua bangka itu? Apa malaikat sudah membawanya? Waduh, kacau ini. Aku ke ruangan dulu lah lihat. Bu, mohon maaf. Nyawa Pak Atmaja sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Silahkan Ibu urus ke bagian administrasi dan jenazah. Tolong cantumkan alamat rumah Pak Atmaja juga ya Bu. Karena mobil ambulan akan membawanya ke rumah beliau. Permisi Bu. Selamat jalan Papish. Semoga kamu bahagia di alam sana. Dan terima kasih untuk semuanya selama ini. Pak, tolong jenazahnya dikirim ke alamat ini ya. Terima kasih. Sudah selesai dan siap. Kalau sudah, ayo kita turun ke bawah. Kamu nanya sama siapa? Iya, nanya sama kamu lah. Emang siapa lagi? Kan yang ada di sini cuma kamu. Oh, nanya ke aku. Tapi kok kayak nanya ke orang lain? Udah selesai dan siap? Iya, emangnya kenapa? Ada yang salah? Gak ada yang salah. Kamu benar dan selalu benar. Kamu kesal kenapa, ha? Kamu tuh manggil aku kayak manggil orang lain. Maaf, Honey. Maksud aku, kamu udah siap dan selesai belum? Nah gitu dong. Pokoknya setiap manggil aku kamu harus pakai kata Hani. Supaya nggak kayak lagi manggil tukang sayur. Iya, Hani. Maaf. Udah siap kan? Sudah ini. Emang kamu nggak lihat apa ya Bu? Gara-gara kamu rambut aku masih basah. Sebel deh ya Bu, aku sama kamu ini. Malu tahu aku kalau rambutku terlihat basah gini. Kenapa rambut kamu basah? Habis nyelup di kobokan ya? Bisa diem nggak? Bawel amat sih. Iya Bu, Sudah, ayo kita keluar. Ini semua sudah kan? Takut macet juga. Surabaya kan juga macet. Ayo kita ke mobil anak-anak. Permisi Pak, Bu.
Mohon maaf, saya ingin menyampaikan kabar sebentar. Ini kabar duka. Hah? Kabar duka? Siapa yang meninggal, Diko? Maaf Pak, barusan ada orang suruhan istri pertamanya Atmaja datang. Orang itu menyampaikan kalau Atmaja meninggal dunia jam 2 pagi tadi. Jenazah Atmaja sudah dibawa ke rumahnya dan akan dimakamkan jam 9 pagi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kamu suruh orang untuk kirim bunga ke rumahnya ya, Diko, sebagai ucapan bela sungkawa. Karena nggak mungkin kita ke rumahnya. Ini sudah hampir jam 7 juga. Pesawat take off jam 8. Baik Pak, saya akan menyuruh orang untuk mengirim bunga ke rumah almarhum Atmaja. Sayang, kamu makan ya dikit, biar nggak lemes gini. Kamu yang sehat ya sayang. Permisi ya Bu Nelly, saya izin cek tekanan darah sama yang lainnya. Baik Pak, dari semua hasil yang kami cek, semuanya baik-baik saja. Hari ini banyak sekali yang periksa kehamilan ya sayang. Iya, banyak banget ya. Ibu Nelly, silakan masuk, Bu. Ayo sayang, kita masuk. Selamat siang, Pak, Bu. Apakah ada keluhan atau bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Iya dok, saya merasa mual dan pusing juga lemas akhir-akhir ini dok. Oh, begitu ya, Bu. Boleh saya bertanya kepada Ibu terakhir kali datang bulan? Kapan ya dok? Saya kok agak lupa ya. Saya kayaknya sudah nggak mens 2 bulan lebih deh dokter. Tapi ya karena siklus mens saya sering nggak teratur juga dok. Baik, Bu. Silakan Ibu ikut perawat dulu masuk ya, Bu. Untuk dicek tes urin. Baik, Bu. Pak, berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan tes urin, Ibu Nelly tidak sakit apa-apa kok. Hanya saja... Kenapa dok? Ada apa dokter? Tenang ya Pak, Bu. Ibu tidak kenapa-napa kok ini. Selamat ya Pak, Bu, atas kehamilannya. Kalau menurut dari hasil medis, Ibu sudah hamil 11 minggu. Ya Allah, apa ini benar dokter? Ini bukan mimpi kan? Ya Allah, aku akan jadi papa sayang. Kita akan jadi orang tua. Baik ya Pak, Bu. Kalau ada keluhan apapun, Ibu bisa langsung datang ke sini ya. Jaga kesehatan Ibu dan kandungannya ya Pak. Terima kasih dan silahkan. Baik dokter, terima kasih juga. Pelan-pelan ya sayang jalannya. Ih Kak, apaan sih? Kayak mau nyebrang aja dari tadi dipapah terus. Lagian aku ini cuma hamil, bukan kenapa-napa. Iya sayang, maaf ya. Alfa bangsat, keluar kamu. Laki-laki gak berguna lo. Keluar lo, hadapin gue. Atau gue yang akan masuk gebrak-ngebrik kafe ini, hah? Ya Allah Bang Dirga, kenapa jadi begini Bang? Abang kenapa membuat rusuh di kafe? Diam lo, Hel. Mana Alfa? Suruh dia keluar sekarang. Atau gue hancurin kafe ini. Geng, kayaknya Bu Helia kedatangan tamu tak diundang nih. Gimana ini? Kita apakan kadal-kadal itu? Wah, ada bangkutan tua. Belum tahu dia kalau dia masuk kandang janda. Kandang singa. Ayo kita keluar. Kita potong burungnya buat tongseng. Bang, jangan Bang. Stop. Lu para bangke. Kalian kagak malu apa beraninya sama perempuan, ha? Dasar kalian. Bu Helia ke dalam saja ya, Bu. Biar manusia-manusia tanpa kelamin ini kami yang urus. Baik, saya ke dalam dulu ya. Kalian hati-hati. Maju sini kalian. Dasar bangkutan tua tolol. Sini lawan kami. Ayo sini, cuma segitu aja, ha? Ini cewek pada makan apaan sih? Kok barbar banget? Iya, mana pukulannya keras lagi. Gue kira cuma bakal diusap doang. Ternyata sampai dipukul begini anjir. Kita ini makan mie janda bohai sama es kukup, makanya kuat ngadepin curut-curut macam kalian. Ada apa ini? Kenapa begini bang? Kenapa Bang Dirga hilang akal begini? Bang, sudah, jangan bikin onar begini, stop. Pak Alfa? Sayang, ya Allah, kamu harus kuat ya sayang. Jerry, kamu ambil mobil yang biasa buat kita belanja itu.
bawa ke sini. Pak Alfa harus cepat dibawa ke rumah sakit. Iya Gisda, aku tak ambil mobil dulu. Ayo kita bawa Pak Alfa ke rumah sakit. Ya Allah, selamatkan Pak Alfa. Ini alamat rumah Bu Kaisya di mana ya? Kita ke sana naik motor kan Firkasum? Ya iyalah naik motor. Mau naik apa lagi? Kan gue cuma punya motor. Kok masih nanya sih? Dasar bas betul lu. Ditanya gitu aja kok rewel. Gue injak juga lu. Hehehe. Sayang, kamu mau istirahat atau gimana? Aku mau bobok sama bidadari yang ada di depanku ini saja, biar bisa ngokop. Oh, nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai Andi? Hehehe. Mulai. Kamu ini. Sudah, ayo ke kamar biar bisa rebahan dan gak pegel. Kak, kita kapan pulang ini? Kan aku sudah enakan. Aku juga sudah gak mual dan pusing lagi. Kita pulang saja yuk. Aku nggak betah di sini. Mana bau obat-obatan lagi. Bikin makin enak aku. Sabar ya sayang, kita tunggu dokternya dulu gimana. Nanti sore kan ada pemeriksaan dokter lagi. Kita tanya sekalian ya, kapan kamu boleh pulang. Sekarang kamu tidur dan istirahat ya. Biar kamu sama anak kita ini sehat. Hai anak Papi Anton dan Mami Nelly. Baik-baik ya di sana. Jangan bikin Mami capek ya sayangnya Papi. Udah kayak bapak-bapak kamu Iya nih, bentar lagi aku nyalain musik dangdut. Terus dengerin lagu Domba Kuring. Sayang, kamu pengen makan apa? Mungkin pengen apa gitu? Biar aku beli keluar dulu. Apa ya, aku pengen makan lontong sate ayam. Tapi sate ayamnya 30 tusuk ya, sama jus alpukat. Duh, pengen itu aku. Boleh ya, Iya boleh dong sayangku, cintaku, belahan dadaku, ususku, jantungku, anuku. Apa sih yang gak buat kamu? Bahkan saat ini kalau kamu minta delman, apa odong-odong pun aku belikan loh. Ih, tonton gemes deh. Tapi kalau aku minta jet pribadi boleh nggak? Aku pengen beli jet pribadi kayak punya artis-artis itu loh. Hehehe. Ya jangan jet juga kali sayang. Uangku masih setipis tisu. Kalau odong-odong oke lah. Tapi kalau jet pribadi tunggu dulu lah. Aku tak ketemu janda tajir dulu. Hah? Tonton mau apa? Ketemu janda tajir? Mau jual burung? Waduh yang, bukan jual burung juga atuh sayang. Ketemu janda tajir mau ngutang duit. Siapa tahu boleh. Hehehe. Ih, tonton. Ya sudah, sana keluar beli sate ayam sama lontong dulu. Iya siap istriku. Kenapa jadi gini? Kenapa Bang Dirga tega sama adik kandungnya sendiri? Sudah Bu, yang sabar ya. Yang kuat. Ibu jangan sedih ya. Bu, ini saya izin ke administrasi dulu ya Bu, untuk mengurus pembiayaan. Ibu duduk di sini saja ya. Nanti biar berkas-berkasnya saya bawa ke sini. Loh, itu kan Helia. Kenapa Helia ada di rumah sakit ya? Kenapa dia menangis? Siapa yang sakit ya? Helia, lu kenapa ada di rumah sakit? Siapa yang sakit? Dan ini kenapa lu nangis gini? Anton, suamiku. Suamiku ditembak Bang Dirga. Dia lagi ditangani dokter. Hah? Ditembak? Kok bisa? Dan Bang Dirga? Kenapa Bang Dirga jadi tega begitu? Gimana keadaan Alfa di dalam? Permisi, keluarga pasien. Iya, saya dokter. Saya istrinya. Bagaimana kondisi suami saya, dokter? Apakah semua baik-baik saja? Ibu yang tenang ya Bu. Syukur alhamdulillah. Kondisi Pak Alfa tidak apa-apa kok Bu. Luka tembak di lengannya juga tak dalam. Hanya kena sedikit daging saja. Semua sudah aman juga Bu. Peluru yang nyasar ke lengan tangan Pak Alfa juga sudah kami keluarkan. Sekarang Pak Alfa sudah baik-baik saja. Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan. Begitu saja ya Bu informasi yang dapat saya sampaikan. Permisi Bu. Iya dokter, terima kasih. Alhamdulillah, Alfa sudah baik-baik saja. Tapi ngomong-ngomong siapa yang sakit, An? Kok lu ada di rumah sakit ini juga? Itu Nelly yang sakit. Tapi bukan sakit yang gimana-mana kok. Alhamdulillah, Nelly lagi hamil. Wih, Nelly hamil. Selamat ya, An. Sebentar lagi kamu akan menjadi bapak. Iya, terima kasih Hel. Sebentar lagi, gue sama Alfa dan si Andi mau jadi bapak-bapak. Terus tambah lagi pada komisan.
Jadi makin kuat vibes babak-babaknya. Ya sudah ya Hel, gue permisi dulu mau kembali ke ruangan Nelly. Takut dia nunggu. Tadi dia pengen sate ayam sama lontong. Permisi ya Hel. Iya An, sekali lagi terima kasih ya. Dan salam buat Nelly juga. Hai sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu gimana sayang? Apa yang kamu rasa? Aku nggak kenapa-napa kok sayang. Kamu tenang ya, ini sudah baikan juga, hehehe. Loh, Bapak, kok Bapak sudah ada di sini aja? Siapa yang ngasih tahu Bapak kalau istriku dirawat di rumah sakit? Dasar lu ya bocah somplak, kok bisa? Lu pada nggak ngabarin bapak ya kalau Nelly sakit dan dirawat di rumah sakit gini? Mau aku gorok burung lu biar habis ah? Taunya begini, tadi gue ke dokter spesialis jantung dulu, minta lem tambahan. Biar jantung gue aman, gak copot karena menghadapi mertua spek tukang palak begini. Kenapa bengong? Kuping kamu gak dengar? Atau beneran mau dipotong burungmu? Tenang, tarik napas boleh, asal jangan dikeluarkan dari belakang. Ya elah Pak, kok gitu amat mau potong burung segala? Kalau dipotong nanti istriku gak bisa mendesah dan mengandung dong Pak. Hehehe. Lagian nih Pak ya, istriku ini bukan sakit yang gimana-gimana kok Pak. Bentar lagi Bapak akan jadi kakek juga. Nelly hamil Pak, akibat sodokan dan kocokan. Hehehe. Dasar anak mantu gemblung. Enak aja anak gue lu sodok, lu kocok, lu kira botol. Tapi bener kamu hamil Nel. Wah bentar lagi bapak mau jadi kakek-kakek. Yes. Yes aku jadi kakek. Minung. Hi, bapak ngapain sih pakai joget-joget gitu pak? Malu atuh pak. Kalau ada yang tiba-tiba masuk gimana? Kayak anak SD aja bapak ini mah. Bapak lucu kalau joget gini. Sudah mirip barongsai Pak. Hahaha. Apa kamu bilang tadi? Enggak Pak. Tadi aku cuma bilang kalau Bapak ini makin tampan. Mirip orang Korea. Masa udah tua begini mirip orang Korea? Iya Pak, mirip orang Korea pas masih zaman manusia purba. Asem, mau jadi santapan buaya kamu? Ampun Pak, cuma bercanda. Sudah stop. Jangan ketawa dan bercandain bapak mulu. Mana lontong sama satenya? Kok lama amat sih belinya tadi? Nggak tahu apa aku sudah lapar gini. Ya maaf sayang, tadi aku berhenti sebentar menemui Helia yang lagi di IGD rumah sakit ini. Terus melihat Alfa yang juga ternyata baru saja masuk ke rumah sakit ini tadi karena ditembak. Astagfirullah Anton, Alfa terluka karena ditembak? Kok bisa Siapa yang sudah lakuin itu ke Alfa? Iya, Alfa tertembak dan yang menembak adalah Bang Dirga, abangnya Alfa sendiri. Aku juga nggak tahu dan belum tahu motif dari semua itu. Belum sempat tanya tadi. Ya sudah, ayo dimakan ini sate sama lontongnya. Katanya lapar. Apa mau aku suapin sayang? Wow, banyak banget Baunya harum banget. Ini mah bikin aku makin lapar. Hehehe. Makasih ya suami tampanku. Atuh dasar bocah. Nggak lihat apa kalian berdua ini? Kalau di sini ada duda tua, main mesra-mesraan aja lu pada di depan gue. Gini amat ya jadi biba, mana sudah tua lagi. Halah, sudah tua juga berlagak ngamuk. Kagak pantas atuh pak. Nanti malam kita kencan yuk ke kafe Andi. Kita coba menemui janda bohai yang lagi viral itu. Sekalian kita beli buat yang kerja di rumah ini juga, biar pada tahu rasanya mie janda bohai. Iya boleh ya Bu. Aku juga penasaran sama mie janda itu. Heran kok viral banget ya. Sampai-sampai teman sekolah aku pada banyak yang kesana untuk makan. Iya, rame banget itu Hani. Ya sudah, nanti malam kita kesana ya Hani. Tapi malamnya jangan lupa ngangkang buat aku. Hehehe. Ya Bu, otak mesum. Geli tahu lama-lama aku tuh. Sekarang apa-apa ujung-ujungnya pasti ngangkang mulu. Emang gak ada yang lain apa selain ngangkang? Hehehe. Ya ada sih yang selain ngangkang Honi. Apa? Cepetan ngomong. Jangan tingir-tingir gitu. Bikin tambah geli aja kamu. Ya itu Hani. Selain ngangkang ya nungging. Ye Bu, stop bahas sekup-sekup mulu. Atau aku injek burung kamu ya, biar nggak bisa bangun sekalian. Heran aku, kenapa yang ada di pikiran kamu cuma kukupan mulu? Kenapa mesumnya Andi jadi pindah ke kamu gini? Buset deh, kenapa istriku jadi barbar gitu ya? Apa karena efek sering aku setrum, jadi mudah mau nelan orang? Duh, alamat tidur di sofa aku nanti malam kalau lagi tantrum gini. Nasib.
Mbak-mbak ini siapa ya? Dan mau apa? Kalau mau minta sumbangan, maaf, nggak bisa. Bos saya lagi tidur. Sapam cabul lu ya. Enak aja gue dibilang mau minta sumbangan. Gue sama temen gue kesini mau ketemu sama Bu Kaisya dan Pak Andi. Mau ngabarin kalau Pak Alfa tertembak. Ya Allah, Pak Alfa tertembak. Kok bisa? Baik mbak, mari silahkan masuk. Sayang, kita ke Garut kapan ya untuk acara 7 bulanan kehamilan kamu? Ini sudah waktunya syukuran 7 bulanan kan ya? Kamu kan hamil hampir barengan sama Rina. Gimana kalau lusa aja sayang, kan hari Kamis. Sekalian anak-anak libur sekolah Jumat, Sabtu sama Minggu. Tapi kita telepon dulu ya bapak sama mama biar bisa siap-siap juga. Iya deh, siap Ndoro Putri. Gemes banget pengen mokop deh. Permisi Tuan, Nyonya. Mohon maaf, di bawah ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan dan Nyonya. Katanya penting, Nyonya. Ada-ada aja. Siapa sih yang datang? Ganggu aja. Nggak tahu apa orang lagi mau kokopan gini. Sudah, jangan ngedumen gini dong berondongku. Hehehe. Kita keluar yuk, lihat siapa yang datang. Kok katanya penting? Aneh, ini kok perasaan aku jadi nggak enak gini ya sayang? Aneh apanya sayangku, bohaiku? Kenapa? Sudah, jangan mikir yang tidak-tidak lah. Nanti malah jadi beban pikiran juga. Ya sudah, ayo kita turun dan lihat siapa yang datang. Selamat siang Mbak. Mbak, maaf, kok ini pakai seragam kafe? Memangnya Mbak berdua ini karyawan dari kafe? Maaf. Iya Bu, kami berdua dari kafe. Kami mohon maaf ya Bu, Pak, karena sudah mengganggu waktu istirahat Ibu dan Bapak. Oh iya, nggak apa-apa kok Mbak. Ada apa Mbak? Mbak kok sampai jauh-jauh datang ke sini ya? Ada yang bisa saya bantu? Mbok, tolong buatkan mbak-mbak ini minuman ya. Iya, Nyonya. Sekarang kalian cerita, ada apa? Kok ingin bertemu saya dan suami saya ini? Bu, Pak, kami berdua ke sini ingin menyampaikan kalau ada kerusuhan di kafe, Pak. Iya, Pak. Dan Pak Alfa tertembak. Apa? Alfa tertembak? Kok bisa? Siapa yang nembak? Sabar, dengerin dulu penjelasan mereka ya. Jelaskan siapa yang menembak Alfa. Yang menembak Pak Alfa adalah si duda bangkotan tua itu loh, Pak Andi. Abangnya sendiri. Bang Dirga. Kenapa Bang Dirga jadi berubah gitu? Apa yang membuat Bang Dirga jadi tega dan berubah gitu? Terus Alfa dirawat di rumah sakit mana? Dan gimana kondisinya? Pak Alfa dibawa ke rumah sakit Bakti Indah, Pak. Dan untuk kondisinya kami belum tahu, Pak. Maaf. Baik, kalau begitu nanti saya akan ke rumah sakit untuk melihat kondisi Alfa. Baik, Pak. Kami permisi dulu ya, Pak, Bu. Tunggu dulu sebentar. Tika, kemari sebentar dan bawa tas saya ya. Gisda, ini ada sedikit uang dari saya. Tolong kamu bagi sama teman-teman kamu yang kerja di kafe ya. Ya Allah, Bu Kaisya, terima kasih banyak ya Bu. Masya Allah, ini kami sampai nggak bisa ngomong apa-apa ke Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu, kami permisi dulu untuk kembali ke kafe ya Bu. Pak, mari Bu. Tika, kamu cari tahu Dirga dan semua soal masalahnya. Kamu kerahkan tim kamu untuk melacak siapa saja yang ada di belakang Dirga. Baik Bu, akan saya cari tahu malam ini juga tentang Dirga. Dan kamu Diko, selidiki tentang kafe dan keluarga Alfa. Cari tahu siapapun yang mengacau kafe. Baik Pak, saya akan kerjakan sekarang juga. Permisi Pak, Bu. Bu Kaisya, apakah saya harus menyiapkan sesuatu untuk Ibu bawa ke rumah sakit saat ini? Tidak ada Tika. Nanti kita beli buah saja di jalan. Sekalian kita jalan sekarang. Baik Bu, kalau begitu saya permisi keluar dulu Bu, untuk menyiapkan mobil. Kenapa orang yang baik bisa berubah keji begitu dalam sekejap ya? Karena manusia itu punya titik lemah, yaitu nafsu. Nafsu itu bukan hanya soal nafsu biologis atau seks semata, tapi nafsu akan hal-hal lain, seperti merampas, mengambil, dan mencuri milik orang lain juga. Ketika manusia sudah dikuasai oleh nafsu, maka akan gelap mata, gelap pikiran, dan juga gelap hati. Kalau sudah seperti itu, maka manusia tidak bisa berpikir akan logika lagi. Yang ada hanyalah mencari, mencuri, dan memiliki hak orang lain dengan cara yang salah.
Itulah manusia yang suka mengaku pintar, berpendidikan tinggi, bergelar, tapi bodoh karena tidak bisa menempatkan diri dan ilmunya dengan baik dan benar. Yang sok jadi guru dan menggurui tapi bodoh. Padahal orang yang berilmu adalah orang yang mampu menjaga adab dan akhlaknya dengan baik dan benar, bisa membawa dirinya dengan baik dan benar, tanpa harus mengaku pintar dan mengaku baik, rendah hati dan tidak mengambil apalagi mencuri hak orang lain. Pantes saja ya sayang, selama ini kamu jadi CEO dan dikagumi banyak orang. Ternyata kamu sebaik dan sebijak ini. Pola pikir dan pola pandang kamu tentang hidup dan kehidupan begitu luas sayang. Aku salut sama kamu sayang. Aku bersyukur bisa nikah sama kamu dan memiliki istri sebaik kamu. Kamu begitu respect dengan orang-orang di sekitar kamu juga. I love you Kaisha. Peluk sini. Ayo, katanya mau ke rumah sakit nengok Alfa. Kok malah pelukan mulu? Sudah kayak teletabis ini loh. Ayo ibu ratuku, mau aku gendong lagi atau gimana ini? Hish, ogah mau jalan kaki aja biar sehat. Kamu kenapa? Masih sakit ya? Enggak kok sayang. Terus kenapa diam kayak gitu? Enggak apa-apa. Aku cuma kepikiran Bang Dirga aja. Kenapa Bang Dirga bisa sampai segila itu? Sepertinya Bang Dirga sedang ada masalah besar. Masalah besar? Masalah apa? Aku juga nggak tahu. Tapi biasanya orang yang berubah seperti itu karena ada masalah. Masalah apa ya? Yang diincar Bang Dirga itu adalah rumah. Apa Bang Dirga lagi punya hutang besar atau gimana? Tapi kalau punya hutang untuk apa coba? Bang Dirga udah cerai, jadi dia hanya menafkahi anaknya saja. Dia juga punya kerjaan, masa tiba-tiba punya hutang banyak? Ya mungkin bisa saja Bang Dirga mau nikah lagi, terus butuh modal banyak. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang. Maaf, Mbak siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya Tika, asisten Ibu Kaisha. Mohon maaf, apa benar di sini kamar Pak Andi? Oh iya Mbak, benar. Di sini kamar suami saya. Baik, sebentar Bu. Saya panggil Ibu Kaisha dan Pak Andi dulu. Bu, Pak, mari silahkan. Itu kamar inap Pak Alfa. Permisi, selamat siang. Loh, Ibu Kaisha, Pak Andi, kok tiba-tiba datang nggak ngasih tahu? Terus kok bisa tahu kalau suamiku dirawat di sini juga? Bukannya Ibu Kaisha sama Pak Andi sedang ada di Surabaya ya? Iya Helia, kami datang untuk menjenguk Alfa. Maaf ya karena aku dan suamiku nggak ngasih kabar kalian dulu. Begitu kami dapat kabar, kami langsung ke sini tadi. Iya kan sayang? Iya sayangku, bohaiku, bidadariku. Iya bro, kok lu bisa begini sih? Ada-ada aja Al. Kenapa abang lu jadi tega gitu sama lu? Ada apa dengan Bang Dirga? Iya nggak tahu juga lah An. Tiba-tiba didor gitu aja tuh. Kalau tahu mau ditembak, ya gue ngumpet dulu lah. Lagian kok lu bisa tahu gue dirawat di sini? Ya bisa lah, kan gue sewa dukun buat ngelacak lu. Hehehe. Sialan lu An. Pak Bos maksudnya, sorry kelipasan. Lu kira gue gendrowo apa pakai dukun segala? Gila lu, nggak waras-waras sendiri. Palingan lu dikasih tahu geng welo-welo di kafe kan? Jujur saja lu. Hehehe. Iya Al. Kok bisa lu nemu karyawan kafe yang suplak gitu sih Al? Lo kagak tahu aja bro, sebarbar dan sebadas apa mereka. Satu lagi, ilmu bela diri mereka luar biasa, nggak bisa diremehkan. Pada saat bini gue dikeroyok Bang Dirga dan preman itu, mereka yang menolong bini gue. Sudah ya sayang, semua sudah terlewati. Kamu harus fokus sama kesehatan kamu saat ini. Sabar ya Helia, semua akan baik-baik saja kok. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kamu juga ya Alfa. Cepat sehat, biar bisa aktivitas lagi. Oh iya, untuk semua biaya rumah sakit dan semuanya, kalian gak usah dipikirkan ya. Aku sudah menyuruh Tika untuk ke bagian administrasi mengurus semuanya kok. Semuanya sudah aku lunasi. Jadi kalian jangan berpikir tentang biaya lagi ya. Ya Allah Bu Kaisha, terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf, sekali lagi aku jadi merepotkan kalian berdua. Sudah ya Helia, jangan sedih gini. Bukannya sebagai sesama kita harus saling membantu dan menolong satu sama lain tanpa memandang derajat, status, dan asalnya.
Kalau sama orang asing yang baru saja aku bantu, apalagi kalian yang notabene adalah teman suamiku sendiri. Iya Al, Hen, sudah ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Fokus untuk sehat dan pulih, biar bisa kokopan lagi. Iya kan sayang? Hih, kamu ini serius dikit bisa nggak sih? Keadaannya kayak gini masih aja ngelucu. Hehehe, iya maaf ya sayang. Habis hidup tanpa kokopan terasa kelam dan suram. Sudah mulai kumat. Hih, kamu ini bisa nggak sih bahas itu mulu? Bikin kesel aja, hih. Enggak sayang, kamu kenapa? Kok ansyuk ini? Sudah, jangan banyak tanya dulu lah. Biarkan aku masuk dulu. Ya sudah, ayo masuk dulu. Kamu kenapa sih ini sayang? Terus gimana? Apa kamu sudah dapat persetujuan dan tanda tangan adik kamu yang tolol itu? Kamu bisa diam dulu nggak? Ngomel mulu dari tadi. Hush, kamu itu ya? Ini semua karena aku nurutin kemauan kamu. Sampai aku tega nembak adikku. Bukannya tanya baik-baik, malah ngoceh mulu. Hah? Apa? Apa kata kamu tadi? Kamu nembak adik kamu? Kenapa? Aku nggak nyuruh nembakmu doh. Aku nyuruh kamu nendang saja. Bikin masalah kamu ini. Sudah dong sayang, jangan ngambek terus. Nanti cantiknya hilang loh. Kan aku kepancing emosi gara-gara mereka nggak mau nurut. Ditambah lagi ada geng gadis-gadis cantik yang barbar dan badas. Bahkan preman bayaranku yang badannya gede tumbang semua. Heran aku, ada ya gadis yang modern barbar gitu. Mana gak ada rasa takut-takutnya lagi. Halah, kamu saja yang kayak Boki. Takut banget sama model cewek gituan. Palingan juga mereka cewek-cewek nakal. Kayak yang dari SMA, keluar masuk klub sudah biasa mabok juga. Kayak apa sih modelan geng itu? Penasaran gue. Palingan juga pada ciut nyalinya kalau lihat gue. Mau gue kasih pelajaran tuh cewek-cewek lihat dan barbar itu. Paling 1 kali tamparan juga jungkir balik. Siapa yang datang sayang? Gak tahu tuh siapa. Kamu pesan makanan online atau beli sesuatu? Enggak lah sayang, kan aku sudah beli makanan juga tadi pas sekalian keluar. Jadi mana mungkin aku beli lagi. Ada-ada aja kamu ini. Sudah buka pintu sana, daripada banyak tanya. Iya, aku buka. Bikin repot aja deh. Lagian siapa sih pakai bertamu segala? Nggak tahu apa orang lagi kesel gini. Maaf tante, ibu, mbak. Aduh, panggil apa ini? Laki-laki kuda liar. Mukondo, kadal buntung. Mana wanita buntelan daun itu Suruh dia ke sini untuk menemui gue. Jangan hanya sembunyi aja, kayak curut baru keluar pantat. Tante cari siapa? Kadal buntung lu ya. Pakai manggil gue tante segala. Gue bukan tante-tante. Gue juga bukan tante lu. Paham? Iya, terserah. Lagian kenapa kemari dan teriak-teriak di depan rumah orang? Kayak kurang kerjaan banget. Kuda liar, kadal buntung. Suka-suka gue dong mau teriak di mana aja. Ini kontrakan, ya kontrakan gue. Asal lu tahu ya, kontrakan ini punya gue. Suruh wanita buntelan tapi itu keluar sekarang. Dan bayar uang kontrakan. Asal lu tahu ya Mukondo Jambrai, simpanan lu itu sudah 3 bulan belum bayar kontrakan. Mana bacotnya ngeles mulu tiap ditagih. Sekarang suruh dia keluar. Atau gue usir kalian sekarang juga. Loh, kok main usir gitu aja sih? Ya nggak bisa gitu dong. Enak saja main usir-usir. Emangnya berapa uang kontrakan 3 bulan itu? Sini biar saya yang bayar. Ribet amat. Total tunggakan 3 bulan kagak bayar. 9 juta. Kan per bulan 3 juta. Sudah, mana sini duitnya? Jangan banyak bacot juga lo. Atau gue injek leher lo biar putus. Tunggu sebentar. Gue ke dalam dulu ambil duit. Siapa sayang? Kok teriak-teriak gitu? Yang punya kontrakan nagih. Katanya kamu belum bayar kontrakan 3 bulan. Untung aku ada duit. Lagian kok kamu bisa nunggak sih? Bukannya tiap bulan aku sudah kasih kamu uang untuk jatah kontrakan ya? Ini uang kontrakan 3 bulan ya? Sudah lunas cash. Nah gitu dong. Cakep kan Eke jadi slow nggak ngegas. Sudah, makasih ya. Baik, cakep. Dasar karung beras bulog.
Sayang, jawab jujur. Kemana uang kontrakan yang sudah aku berikan sama kamu itu? Kok bisa-bisanya kamu nunggak? Mulai banyak tanya kamu ya. Mulai menginterogasi aku juga. Kenapa sih kamu ini? Lagian uang itu kan sudah kamu kasih ke aku. Jadi ya bebas dong mau aku apain aja uang itu. Ribet deh. Iya maaf. Aku heran aja. Lagian kok kamu bisa sih nunggak? Tapi ya sudahlah. Sudah aku bayar juga. Ayo, antar aku ketemu Teh Helia dan Alfa. Aku pengen jenguk mereka. Kamu yakin mau lihat kondisi Alfa? Kamu gak takut muntah? Enggak lah, Ayo, Ya sudah, ayo kita ke sana. Loh, kamu? Kamu? Kamu Andy kan ya? Kok kamu bisa ada di sini, An? Iya, gue Andi. Siapa lagi memangnya? Lu udah jadi dokter ajaris. Lu nyogok ya? Hehehe. Enak aja ngatain aku nyogok. Emang ya mulutmu dari dulu gak pernah berubah ya? Tetap julid sundur langit. Loh, kamu Alfa kan? Kok kalian bisa ngumpul di rumah sakit gini sih? Iyalah, gue Alfa. Kok masih ingat aja lu sama kita-kita ini? Iya, hafal aja muka-muka kayak kalian. Sudah aku tandai pakai stempel balai desa. Ini kok bisa secara kebetulan kita ketemu di sini sih? Duh, maaf. Aku jadi kaget tadi. Ini Alfa yang sakit. Aku nggak nyangka loh, ternyata kamu bisa sakit juga. Perasaan tubuh kamu sudah kebal. Kok bisa terbaring juga? Bikin malu trio Mulan aja. Iya dokter, suami saya yang kena luka tembak tadi pagi dan sudah selesai dioperasi. Silahkan dokter. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa sayang. Hanya memandang. Kan nggak bayar juga. Hehehe. Dasar laki-laki ya, nggak bisa tahan lihat yang bening dikit. Awas kamu ya, libur welo-welo 1 bulan. Loh, kenapa gitu sayang? Kan aku nggak salah. Kalau libur 1 bulan, Aceng bisa jadi gunting cukur karena kelamaan nganggur. Bodoh amat. Ya, marah deh buhaiku. Ini lukanya nggak dalam kok, pelurunya cuma nyerempet aja, tapi nancep di daging dikit, jadi aman kok ini, nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Semua baik, bagus, luka juga aman, tinggal minum obat antibiotik dan obat pengering luka saja dengan teratur, biar cepat sembuh. Loh, kok kamu juga? Ini kok kamu juga ada di sini? Kamu Anton kan, yang rada seledeng dulu itu? Loh, lu udah jadi dokter ajaris. Kapan lu kuliahnya? Perasaan dulu kuliah cuma numpang nyeler doang. Haha. Dasar kalian ini trio molen ya. Bentuknya aneh, otaknya pun ngikut aneh. Mimpi apa aku tadi malam bisa ketemu kalian bertiga di sini? Astagfirullah. Tunggu. Ini kalian bertiga sudah pada nikah. Ini pasangan kalian masing-masing. Iya, kita bertiga sudah sold out. Jadi kita bertiga sudah nggak akan ngejar-ngejar lu lagi. Bini kita ini sudah spek bidadari. Buset, jari mati aku ini barusan. Permisi ya ibu-ibu. Mbak-mbak, perkenalkan, saya Rista. Teman mereka bertiga dulu pas sekolah. Maaf, tadi belum sempat memperkenalkan diri. Kok lu juga di sini, Anil jadinya. Hehehe. Kampret, bisa-bisanya lu ya. Bini gue sakit dan udah 3 hari dirawat di rumah sakit ini. Ya Allah, kamu sakit Nelly. Sakit apa? Kok nggak ada yang ngabarin kami sih? Kan kami jadi nggak tahu kalau Nelly sakit dan dirawat. Maaf ya Nen. Ya ampun Bu Kaisha, tidak apa-apa kok Bu. Lagian sakit saya bukan sakit yang serius kok. Iya Bu Kaisha, yang disampaikan istri saya benar kok Bu. Istri saya tidak sakit apa-apa. Lah terus kok dirawat di rumah sakit kenapa bro? Lu sewa rumah sakit buat kokopan ya? Bacot lu asal aja. Masa iya sewa rumah sakit untuk kokopan? Gue masih bisa sewa hotel kali meskipun gak bintang 5. Iya siapa tahu aja lah. Lu kan kadang-kadang suka gitu. Bangke lu, bini gue alhamdulillah positif hamil bro. Sebentar lagi gue mau jadi bapak kayak kalian berdua. Wah, selamat ya bro. Gue ikut seneng dengernya. OTW jadi bapak-bapak kita. Ternyata burung lu multifungsi juga ya. Hehehe. Bukan hanya buat kencing doang, tapi bisa buat bikin bini lu hamil. Hehehe. Sayang kamu ini kok jahil sih? Au, atit atuh bohaiku. Selamat ya Nelly atas kehamilan kamu. Jaga kesehatan dan pola makannya.
Selamat ya An, kamu mau jadi bapak juga loh. Hehehe. Selamat ya bro atas kehamilan Nili. Nanti kita aja anak-anak kita nongkrong bareng lah. Selamat ya Nel atas kehamilannya. Wah, ini kita bertiga bisa ya hamil bareng gini. Nanti anak-anak kita seumuran nih. Hihihi. Iya, pasti heboh deh nanti. Ini kan kami mau ngadain acara 7 bulanan di Garut. Kalian bisa nggak ikut datang ke Garut? Tapi masih Kamis depan sih. Nunggu anak-anak sekalian libur sekolah dulu. Mau ke Garut, Bu? Iya, pasti saya sama suami saya akan datang. Iya kan sayang? Iya, pasti sayang. Kita akan datang. Iya Bu Kaisya, Pak Andi, dengan senang hati kami akan datang ke Garut. Kami juga akan ikut datang, Bu. Kita sekalian reuni atau di Garut? Iya bro, kita ngumpul lah di Garut. Nanti sekalian mampir ke rumah mertua gue lah. Oke lah, makasih ya. Ini kita di rumah sakit aja sudah reunian loh. Tapi nengok si bangke ini, hehehe. Ibu, pokoknya hari ini aku mau ikut kemanapun kamu pergi. Aku ikutin terus sampai pulang ke rumah lagi. Kamu nggak boleh lepas dari aku hari ini. Nggak boleh pokoknya. Nggak boleh. Hihihi. Ya ampun Hani, kamu kenapa? Nggak biasanya loh kamu begini. Kamu ingin dibelikan apa Hani? Masalahnya aku hari ini ada meeting Hani, dan agak lama juga karena Andi kan cuti hari ini. Mau jemput Alfa dan Helia ke rumah sakit. Bukannya aku melarang Hani, cuma aku takut kamu kecapean saja. Nggak mau di rumah. Pokoknya aku mau ikut terus. Hihihi. Iya ya sudah. Ayo ikut ke kantor ya. Sudah, jangan menangis lagi. Nanti cantiknya berkurang loh. Hihihi. Iya, ini sudah nggak nangis kok. Ini aku tersenyum. Hi. Ya sudah, ayo kita siap-siap untuk berangkat. Hani, kalau kamu capek, kamu bisa rebahan di ruangan loh. Biar kamu nggak duduk terus, biar nggak pegel. Aku nggak mau ya Bu. Pokoknya aku mau di sini aja. Nanti aja kalau aku mau rebahan di kamar. Tapi sama kamu ya Bu. Iya Haniku. Aku kerja dulu ya. Nanti juga ada meeting jam 1 siang. Tapi di kantor ini kok meetingnya nggak jadi di luar. Sudah, kamu di sini dulu ya. Kalau ada yang mau dibeli, kamu bisa beli dan pesan sendiri atau bilang ke aku ya. Iya Bu. Kamu baik sekali. Jadi makin cinta deh aku. Hihi. Aduh, badanku rasanya remuk semua ini. Bisa patah tulang aku ini kalau tiap hari cara mainnya kayak tadi malam. Dirga bener brutal dan buas. Sudah kayak macam gak makan 1 tahun aja. Mana perut lapar banget lagi sekarang. Dia masih ngorok aja. Padahal sudah jam 9. Sayang, bangun dong. Aku lapar nih. Sayang, bangunlah. Aku lapar ini. Kok kamu malah ngorok saja sih? Ada apa sih sayang? Mau nambah lagi? Ngaur kamu. Nasal aja kalau ngomong. Nggak tahu apa badanku remuk kayak gini. Hihi, ya siapa tahu sayang kamu nagih sama aku tadi malam. Ngawur kamu. Nggak ada nagih-nagih. Sudah, ayo bangun. Aku lapar ini. Aku pengen sarapan nasi padang. Kamu bangun dan mandi sana. Terus beli sarapan. Aku nggak mau mati kelaparan. Iya. Aku bangun. Aku mandi dulu lah, baru beli sarapan. Apa aku ya yang dicari kedua orang intel itu? Tapi masa iya sampai sini sih? Brengsek. Kamu kenapa? Kok kayak dikejar anjing gitu sih? Jangan keras-keras. Takut ada yang dengar. Diam dulu sampai aman. Ayo kita duduk dulu di sofa. Nanti aku cerita. Yang pasti tadi aku melihat ada orang aneh. Ya semacam intel gitulah. Dia seperti cari seseorang. Nah, aku curiga kalau dia lagi cari aku.
Kan aku nembak Alfa lusa itu. Bisa saja Alfa atau istrinya atau siapalah bisa melaporkan aku ke polisi. Oh, sial. Ayo kita duduk dulu. Buka pintunya, atau kau lembaran dari luar. Buka pintunya sekarang. Duh, gimana ini sayang? Aku benar-benar takut. Gimana kalau kamu ditangkap? Pasti aku juga akan ikut keseret. Ini semua gara-gara kamu. Diam kamu, jangan berisik terus. Tenang dulu, biar aku cari cara dulu untuk kabur. Aku juga gak mau ditangkap dan dipenjara. Oh iya, itu ada jendela di kamar. Aku mau kabur lewat situ. Dan kamu tenang aja, gak usah khawatir. Lagian kalau aku sampai ditangkap, aku gak akan bawa-bawa kamu. Aku masuk kamar dulu, terus kabur lewat jendela. Kalau aku sudah kabur, baru kamu bukain pintu buat mereka. Kamu paham kan apa yang aku maksud? Iya, aku paham. Sudah, sana pergi cepetan. Iya pak, maaf. Ada yang bisa saya bantu? Mana Dirga? Cepat katakan. Maaf, bapak cari siapa pak? Di sini tidak ada yang bernama Dirga. Bapak salah cari orang. Kita geledah rumahnya. Brengsek, dia kabur lewat jendela ini. Ayo kita kejar. Awas kau ya, jangan sampai kami juga menyeretmu ke penjara atau sampai kamu ikut andil dalam penembakan Alfa. Gila, gue bisa gila kalau gini caranya. Gue harus apa sekarang? Oh, gue tahu gue harus apa sekarang. Hehehe, Hilda kok mau dilawan? Hahaha, Hilda gitu loh. Hahaha, kalian kira gue bodoh? Gue itu licik dan picik. Gue juga punya backingan orang gede di belakang. Kalian tolol semua. Ya Allah, Mama. Mama kok bisa tahu kami di sini? Di mana Alfa? Gimana keadaannya? Ya Allah, Alfa, ada-ada aja. Mah, Mama jangan sedih ya. Mari masuk, Mah. Iya, Mama mau ketemu Alfa. Silahkan duduk, Mah. Mah, sudah mah, jangan nangis. Jangan sedih lagi ya. Alhamdulillah aku nggak apa-apa kok mah. Aku juga sudah baik-baik saja. Mama bisa lihat kan mah? Nih anak mama yang gila sudah bisa ngoceh. Hehehe. Alfa, kenapa jadi begini nak? Kenapa abang kamu jadi tega begini sama kamu? Ini semua salah mama. Mama yang salah nak. Helia, maafkan mama ya nak. Karena mama kamu yang kondisi hamil begini harus merawat suami kamu. Mama yang salah. Seandainya waktu itu mama langsung setuju untuk memberikan semua harta sama abang kamu, pasti kejadiannya nggak akan begini. Dirga tidak akan melukai kamu seperti ini nak. Sungguh mama minta maaf ya Al, Hel, mohon maafkan mama ya. Ya Allah, Mah. Mama kok ngomong gitu sih? Mama ngomong apa sih, Mah? Kok Mama ngomong gitu? Sudah ya, Mah. Jangan bicara yang tidak-tidak lagi. Semua sudah baik-baik saja kok, Mah. Kata dokter juga nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Alhamdulillah lukanya juga nggak dalam. Jadi cepet pulih asal minum obat dengan teratur. Itu yang disampaikan dokter, Mah. Mama yang tenang ya. Ingat kesehatan Mama juga loh. Iya mah, sudah ya. Mama jangan terus-terusan menyalahkan diri mama lagi ya. Ini bukan salah mama juga kok. Jadi jangan nyalahin diri mama lagi ya. Alfa begini kan karena Alfa kurang bisa jaga diri aja. Kurang fokus, agak lalai. Jadi ya gini. Tapi nggak apa-apa. Sudah jangan diingat-ingat lagi. Semua sudah lewat dan sudah terlewati dengan selamat. Alfa harap mama tenang dan kembali baik-baik saja. Semangat mah. Ingat, bentar lagi mau punya cucu loh. Hehehe. Dasar tengil kamu itu Al. Kondisi kayak gini masih saja bisa bicara begitu. Yang pasti mama minta maaf ya sama kalian. Dan mama harap kalian bisa memaafkan mama. Sudah, Mah. Kan Mama ini nggak salah loh. Jadi apa yang harus dimaafkan, Mah? Dan kenapa Mama mesti minta maaf berulang-ulang? Pokoknya apapun yang terjadi, ini adalah musibah, Mah. Kan semua orang, siapapun bisa kena musibah, Mah. Dimanapun dan kapanpun itu. Ini semua ujian dari Allah, Mah. Ujian untuk rumah tangga Helia dan Alfa. Biar kami lebih bisa bersyukur lagi atas nikmat Allah yang diberikan. Kuncinya hanyalah bersabar, bersyukur, dan menikmati apabila kita mendapatkan ujian dari Allah. Karena dengan begitu, maka kita baru akan bisa menerima segala ujian dengan ikhlas. Iya mah, kita harus selalu bersyukur apapun dan berapapun itu yang Allah kasih. Karena semua sudah jatah, takar.
dan sudah ada takarannya masing-masing. Tetap berpikir positif dan terus berikhtiar, berdoa agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar berdasar syariat agama. Jadi kami berdua sebagai anak mama berharap mama nggak sedih lagi ya, Mah. Mama sudah makan belum? Makan dulu yuk, Mah. Sudah, jangan repot-repot. Mama belum lapar ini. Perut mama bawaannya kenyang terus, Hel. Nah, makanya harus dipaksa makan, Mah. Biar nggak kayak gitu perutnya. Biar sakit asam lambung mama nggak kambuh lagi loh. Ya sudah, Helia mau beli nasi dulu ya, Mah. Nanti apa mau Helia suapin, Mah? Ya ampun, Helia. Kamu kira mama ini bayi apa mau disuapin? Ada-ada aja nih. Nanti mama mau sendiri saja. Alhamdulillah. Nah, itu dong, Mah. Tersenyum. Kan jadi cantik mirip Syahrini. Halah, Alfa mulai lebay.